Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kelembagaan usaha peternakan sebagai UAS praktikum saya menyusun proposal penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha peternakan. Langsung saya mulai ya. Kita skip kata pengantarnya, lalu daftar isinya. Langsung kita ke pendahuluan. Latar belakangnya adalah kelembagaan kelompok peternak merupakan suatu aturan dalam kelompok peternak yang mengatur anggotanya untuk dapat saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Jadi tujuan dari kelembagaan kelompok peternak itu seperti adanya tim gitu loh, yang saling menguntungkan satu sama lain jika mereka bekerja sama. Aturan tersebut terdiri dari aturan formal seperti peraturan, undang-undang, konstitusi, dan aturan informal seperti norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai, serta proses penegakan aturan tersebut. Nah, kali ini di proposal saya akan membahas tentang sapi potong. Jadi sapi potong merupakan salah satu jenis ternak ruminansia yang menjadi bagian dari sistem usaha tani rakyat dan dipelihara dengan berbagai pola pemeliharaan. Pengembangan kelembagaan gapoktan dilatar belakangi oleh kenyataan kelemahan aksesibilitas petani peternak terhadap berbagai kelembagaan pelayanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi, serta terhadap sumber informasi. Pada prinsipnya, lembaga gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan juga menjalankan fungsi yang lainnya. Tujuan dari proposal ini adalah mempelajari secara umum potensi dan masalah yang dimiliki kelembagaan peternakan, kita meningkatkan kemampuan mahasiswa terkait strategi pengembangan kelembagaan peternakan. Manfaatnya adalah mahasiswa dapat belajar dari pengalaman agar dapat mempelajari penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha peternakan. Kita langsung ke bab 2, yaitu potensi dan masalah yang dimiliki. Pertama adalah potensi. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kesadaran pentingnya nilai gizi, maka terjadi peningkatan permintaan kebutuhan pangan yang berasal dari protein hewani seperti daging sapi. Jadi di sini itu potensinya adalah karena meningkatnya jumlah penduduk, maka juga kebutuhan akan daging sapinya juga meningkat. Sehingga kita perlu banyak produksi daging sapi. Tentu ini akan sangat menjadi potensi bagi para peternak untuk bisa meningkatkan jumlah jumlah ternak yang mereka miliki. Karena kesediaan daging secara nasional pada tahun 2016 masih mengalami defisit sebesar 220.000 ton. Jadi sehingga diharapkan potensi lokal ini semakin luas, semakin banyak peternak yang bisa menghasilkan daging sapi dan bisa memenuhi kebutuhan nasional. Pengembangan peternak yang fluktuatif dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Lanjut ke masalah yang dihadapi. Pengembangan sapi memerlukan ketersediaan bibit yang berkelanjutan. Namun beberapa analisis situasi dan urgensi prioritas maka ditetapkan semacam seperti peternakan sapi masih dilakukan secara tradisional, pembibitan berbasis peternakan rakyat dengan usaha yang kecil, manajemen sederhana, perkembangbiakannya secara kawin alam dan inbreeding, lokasi tidak berkonsentrasi dan belum menerapkan sistem usaha agribisnis, serta kurang optimalnya kelembagaan kelompok peternak berakibat pada peternak kesulitan jika menghadapi masalah. Selanjutnya kita ke bab 3, yaitu perumusan strategi pengembangan. Langsung aja ke poin peramalan populasi sapi potong di Jawa Timur. Kita bisa lihat hasil peramalan ini sesuai dengan data yang digunakan. Nilai plot dihasilkan pada produksi sapi potong di Jawa Timur dengan menggunakan data tahunan pada tahun 2012 hingga 2016 yang cenderung meningkat. Bisa dilihat di data sekunder yang telah diolah. Nah, ini seperti ini. Produksinya dari
juta sekian, tahun 2022 diramalkan produksinya menjadi 5 juta sekian. Itu cukup banyak ya. Berdasarkan tabel tersebut, bisa dilihat bahwa hasil peramaan populasi sapi di Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2022 cenderung meningkat. Selanjutnya adalah perkembangan populasi sapi di Jawa Timur dapat dilihat dari hasil grafik forecasting pada tahun 2012 hingga 2022 pada gambar 1. Bisa kalian lihat ya, itu benar-benar naik gitu ya. Lanjut ke poin selanjutnya adalah strategi pengembangan sapi potong di Jawa Timur. Ini sudah saya kasih nomor beberapa alternatif strategi seperti fasilitas pembiayaan yang ketat dan terarah, selanjutnya peningkatan kualitas lahan guna menjamin ketersediaan pakan, melakukan pemetaan potensi ternak dan kondisi RPH dan fasilitas pendukung lainnya, mendorong penguasaan lahan secara integrasi, menekankan biaya produksi melalui penguatan kelompok, penegakan aturan main, dan lain sebagainya. Nah, ini juga diberikan alternatif seperti mendorong pengusahaan ternak sapi melalui integrasi guna menekan biaya produksi melalui penguatan kelompok, penegakan aturan main, melakukan proteksi terhadap kawasan sentra pengembangan, dan pengembangan industri melalui regulasi pemerintah. Nah, ini ada tahapan pengembangan sapi potong Jawa Timur yang dilakukan 5 tahun ke depan. Tentunya tahapan tersebut harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan pelayanan peternakan, penguatan pemasaran hasil sapi potong, dan peningkatan kemitraan dengan perusahaan pemerintah maupun swasta. Kita ke bagian akhir yaitu penutup. Kesimpulannya adalah peramalan produksi sapi potong pada tahun 2017 hingga 2022 cenderung meningkat seperti di tabel yang telah kita lihat tadi, sehingga ada pengembangan sapi potong bukan hanya di Jawa Timur tapi juga secara nasional, memiliki peluang yang prospektif, dan akan tetapi produsen ada yang belum mengembangkannya, jadi masih sebagian saja. Sarannya adalah ada baiknya peternak, Poktan, dan pemerintah melakukan strategi bersama untuk pengembangan sektor peternakan di Jawa Timur, tidak hanya di Jawa Timur tapi juga secara nasional, agar peternakan sapi potong semakin maju dan menjadi komoditas unggulan yang dapat dikembangkan. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.